baik. Kita masuk ke dalam segmen kabar kabur, mungkin boleh langsung divisum aja orang-orangnya. Enggak, masih hidup. Masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Kalau divisum, masih emang hidup, kenapa? Kalau divisum kenapa? Oh, kalau divisum masih hidup bisa divisum. Nggak bisa ya, harus meninggal ya? Harus meninggal kalau nggak kena apa dulu. Harus mati dulu? Bisa saya bantu? Jangan dong, Pak. Iya, silakan. Bisa sendiri. Bisa sendiri. Silakan. Boleh. Oke. Halo pemirsa Hitam Putih dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Awe dan rekan saya Hernawan Yoga di Kabar Kabur. Tidak ada kabar yang kami kabari karena kami kabur-kaburan. Spesialnya episode ini kita tadi ngomongin buku ya. Buku. Dan memang membaca buku ini menyenangkan gitu. Karena sensasinya itu berbeda. Walaupun sekarang udah ada TV, bioskop, web series segala macam, sensasi membaca tuh berbeda. Iya. Karena membaca itu jadi membuat kita tuh berimajinasi. Berhayal. Dan sekarang hari ini kita mau ngomongin soal buku-buku yang fenomenal Yang fenomenal. di seluruh dunia. Baik karena dia terlaris ataupun emang isinya tuh Menarik. ya, macam-macam lah ya. Yang pertama kita langsung bacakan ya. Yang pertama itu ada Harry Potter. Nah, Harry Potter ini adalah novel karya J.K. Rowling yang semua serinya tuh sukses di pasaran. Ya, baik bukunya, filmnya juga itu laku. Dan Harry Potter ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 67 bahasa di seluruh dunia. Dan menjadi bestseller dengan 400 juta eksemplar terjual. Kesuksesan Harry Potter ini mengubah hidup penulisnya J.K. Rowling yang tadinya tuh miskin banget. Sekarang jadi kaya raya. Wah. Jadi dulu tuh J.K. Rowling miskin banget. Saking miskin tuh dulu tiap makan tuh pakai nasi sama garam doang. Orang Inggris, Pak, nggak makan nasi. Oh, berarti burger pakai garam. Iya. Ya, tapi dia tuh gara-gara Harry Potter jadi kaya. Gara-gara Harry Potter jadi kaya. Jadi ini bisa dibilang dia ini kayanya gara-gara sihir. Ya, Iya. ini kalau di Indonesia udah digosipin tetangga ini pasti nih. Ya. Itu Ibu Rowling, mobilnya baru. Gara-gara sihir. Sesat. Itu nggak enak ya. Tapi kalau di Harry Potter itu ada karakter musuhnya tuh namanya Voldemort. Oh, Nah, Voldemort tuh dia digambarin tidak punya hidung, we. oh iya. Nah, enak tuh dia nggak bisa nyium bau kentut, we. Kalau yang punya hidung kan misalkan ada bau kentut, wah, ya kan? Kalau dia muter cuek aja, bodo amat. Ada apa sih ya kan? Dan Harry Potter ini juga salah satu ciri khasnya tuh Harry Potter tuh kemana-mana naik sapu. Naik sapu. Beda sama kita ya, kita kemana-mana naik motor, ini naik sapu ya. Jadi di dunia Harry Potter tuh nggak ada anak motor, adanya anak sapu. Anak sapu. Sapunya ada yang diceperin, joknya dipapas, wah. Naiknya pakai jaket, tulisannya SCC, wah. Sapu Ceper Club. Harry Potter. Buku yang kedua Itu ada The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Oh. Wah, ini buku ditulis sama C.S. Lewis. C.S. Lewis ya. di tahun 1950. Udah lama. Wah, udah lama. Ini buku ke-7 seri The Chronicle of Narnia. Iya. Nah, jadi ceritanya nih ada 4 anak ini diungsiin pas lagi Perang Dunia Kedua. Nah, diungsiinnya nih di rumah seorang profesor. Lah ternyata profesor ini punya lemari yang bisa ngehubungin ke dunia Narnia. Jadi ini cerita tentang 4 orang anak ini nanti berpetualang sama singa sama penyihir jahat. Ya. Dan di dunia Narnia itu mereka itu 4 orang anak ini jadi raja dan ratu di kerajaan. Nah, kenapa jadi raja dan ratu di kerajaan? Karena itu nembusnya ke Narnia. Iya. Coba kalau nembusnya ke jalur Pantura. Itu jadi raja dan ratu dangdut koplo. Nggak enak ya? Nggak enak. Misalkan kalau ke Narnia kan enak gitu pas perang. Woi, gitu kan. Wah, kalau nembusnya ke Pantura, woi. Kalau jadi goyang ya. Tapi ini di Narnia ini ada salah satu tokohnya yang gue suka itu singa. Namanya Aslan. Nah, panjangnya Aslan Wasahlan. Bukan. Namanya Aslan. Singanya ini ya, kerennya ini singanya ini bisa bahasa manusia, bisa ngomong bahasa Inggris. Keren banget ini. Keren, tapi menurut gua nggak lebih keren lagi kalau singanya nih bisa ngomong bahasa Jawa, we. Oh, emang gimana? Lagi perang kan, maju kabeh. Aku ra wedi karo kowe, aku wedinya karo Gusti Allah tok. Aduh. Narnia bahasa Jawa ya, Pak.
Berikutnya ada ini juga novel juga, Twilight ya. Twilight adalah karya dari penulis Stephanie Meyer. Menceritakan kisah cinta antara gadis muda, anak manusia bernama Bella Swan dengan vampir yang berusia 104 tahun, Edward Cullen ya. Dan kisah cinta mereka ini makin seru saat ada orang ketiga yaitu Jacob yang merupakan manusia serigala atau werewolf. Novel Twilight Saga sendiri telah meraih kesuksesan dan telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa dan menyentuh hampir 50 juta kopi terjual. Luar biasa. Nah ini tapi si Twilight ini itu sering cewek-cewek itu banyak yang suka. Iya. Karena dibilang katanya ceritanya romantis. Ya wih romantis. So sweet, so sweet ya. Jacob kata romantis. Gua kasih tahu kenapa ini romantis. Karena si Bella Swan direbutin oleh vampir dan werewolf. Coba kalau direbutin oleh genderuwo sama babi ngepet. Ini bukan romantis, mistis jadinya dia. Selanjutnya. Berikutnya ada lagi ya. Ini juga salah satu buku yang fenomenal ya. Ini adalah buku nikah. Ya. Buku nikah ya kan? Wah, ini fenomenal. Fenomenal loh. Fenomenal. Buku nikah adalah buku yang berisi penjelasan bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki telah mengikat janji secara sah secara di depan negara. Nah. Jadi buku nikah ini diberikan setelah kedua mempelai ijab kabul di depan penghulu, saksi sama orang KUA. Iya. Ya kan? Dan buku ini sangat susah didapatkan ini. Iyalah. Susah ini dapetin. Kita nggak bisa fotokopi. Ntar istrinya sama, ya nggak? Iya. Mau apa? Mau beli di toko buku? Emang ada lo ke toko buku gitu kayak, bang beli buku nikah. Oh ya istrinya yang mana yang maunya nih? Nggak bisa Pak. Apalagi kita sekarang suka banyak ini ya, suka banyak kriteria gitu kan kalau nyari pasangan hidup kan ya. Ada cewek ditanya pasangan lu maunya kayak gimana? Aku maunya dapet suami yang bisa jadi imam yang baik buat aku. Imam yang baik. Ya imam semua baik ya. Nggak ada imam jahat kan? Kalau ada imam jahat gimana? Ya sebelum sholat untuk kesempurnaan sholat ini goceng-goceng dulu. Itu jahat banget itu. Dipalakin. Itu jam bagus jam. Nggak bisa tuh ya kayak gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Terakhir ya, ini terakhir ini buka buku yang sangat fenomenal sekali yaitu buku agenda kegiatan Ramadan. Ya. Nah, ini ada. Buku ini adalah buku yang biasanya diberikan kepada murid sekolah dasar yang muslim saat mereka libur Ramadan. Ya, buku ini berisi kegiatan yang harus mereka lakukan saat Ramadan, mulai dari puasa, taraweh, dengerin ceramah. Ya. Yang menariknya dari buku ini biasanya si murid harus minta tanda tangan imamnya. Iya. Sebagai bukti kalau dia tuh sudah melaksanakan tugasnya. Nggak bohong, Iya, ada buktinya. Iya. Ini gua setuju sih. Karena banyak banget nih kalau bulan puasa ya, pas taraweh itu banyak banget tuh di tetangga-tetangga gue tuh anak-anak SD ya. Dia pamitnya taraweh, bawa sarung. Tapi di masjid nggak ada. Larinya ke warnet. Emang ada taraweh online? Mana bawa sarung? Taraweh online coba gimana? Tahu kalau kuotanya habis gimana? Lagi sujud kuotanya habis. Sujud sampai sahur tuh. Disconnect. Taraweh online gimana? Tapi ngomongin bulan puasa ya, bulan puasa tuh gue tuh inget dulu waktu zaman kecil tuh gue suka muter-muter komplek. Bangunin orang sahur. Oh, pagi-pagi tuh sahur. Tapi kadang ada yang bilang, nih ngebanguninnya berisik nih, ya kan? Oh, jangan kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng lah. Maksudnya, ya nggak apa-apa gitu kenceng-kenceng orang bangunin orang sahur gitu. Kalau banguninnya pelan-pelan nggak enak kan? Tiba-tiba masuk ke rumah gitu, Pak, sahur Pak. Terus jidatnya dicium. Ya. Masih banyak buku-buku fenomena lainnya, tapi saya kesempatan kita hanya segini ya. Jadi tetap tonton terus Hitam Putih dan Kabar-Kabur pastinya. Karena tidak ada kabar yang kami kabari, karena kami kabur-kaburan. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Buat kabar-kaburnya saya kembali lagi ke bintang tamu. Mungkin saya mau tanya gini, Anda kan ada di wilayah Surabaya dan saya tahu bahwa setiap kota punya ciri khas masing-masing pasti. Iya. Termasuk kriminalitasnya gitu menurut saya. Kalau di Surabaya sendiri apa yang paling tinggi? Kalau untuk untuk Surabaya saat ini masih sama sih dengan kota-kota besar yang lain ya. Masih didominasi oleh 3C. 3C itu artinya C-nya bukan Mas Dedi. Oh, iya. 3C-nya ini adalah curas, curat, dan curanmor. Jadi itu masih didominasi street crime, kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan, Ya. itu yang paling tinggi ya? Ya. Oke, dan itu punya data-datanya, misalnya setiap tahun meningkat dan sebagainya? Kalau kemarin bulan Maret dan bulan April ini
itu lumayan ada jauh penurunan ya. Ada jauh penurunan. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Buat kan pasti banyak, ada juga yang nonton anak-anak di sini, ada orang yang anak-anak remaja yang mau jadi polisi gitu ya. Mungkin bisa nggak diberitahukan ke mereka kenapa membanggakan menjadi seorang polisi? Silahkan dua-duanya. Saya kebanggaan sebagai polisi itu, saya merasakan bahwa pengabdian saya ini kan, pengabdian kami ini bisa langsung diterima oleh masyarakat. Misalnya kami ini berhasil mengungkap kasus pembunuhan, ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini loh salah satu bentuk kerja hasil karya polisi, termasuk anggota polisi lalu lintas, ngatur lalu lintas. Hasil dan karyanya ini kan dirasakan oleh masyarakat. Langsung ya? Langsung. Itu jadi kebanggaan saya, khususnya saya. Dan kebanggaan itu akhirnya menular juga, anak saya juga bangga juga bapaknya polisi dan sekarang ketularan juga jadi polisi. Yaitu saya lebih bangga lagi dari situ. Oke, baik. Silakan. Ya, hampir sama sebenarnya dari Mas Puji tadi, tapi tadi memang menjadi kebanggaan untuk diri sendiri dan keluarga ya. Itu kita bisa menjadi polisi, dan hal yang paling penting kalau di reserse ini adalah kepuasan apabila kita mengungkap suatu kasus, apalagi kasus itu menarik atau seperti kasus pembunuhan atau kasus-kasus yang lain, itu rasanya tidak bisa dinilai dengan apapun. Itu kepuasan batin tersendiri. Nah, itu yang kita rasa, makanya suatu kebanggaan bisa menjadi polisi. Oke, dan pastinya hasilnya, impact-nya dan sebagainya Iya. pun untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Lagi. Baik, terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga ya buat mereka yang ingin jadi polisi dan sebagainya. Dan jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Susah loh perempuan ngomong 30 tahun tapi bangga Masa tuh sih? susah loh. Emang Cika bener berapa? 27 mau 28. Aduh tua ya. Wah, dia